Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja kali ini saya kedatangan Oppo ya. Lagi-lagi dalam posisi Oppo hang logo saja. Oppo A7 CPH1901 hanya logo charger, dan kalau dinyalakan ini hanya logo Oppo saja. Kita akan coba cek untuk Oppo A7 ini apakah memang benar adanya. Kita coba tunggu. Jadi teman-teman, kalau kedapatan handphone Oppo yang logo ini harusnya di flash terlebih dahulu ya. Namun karena handphone Oppo ini berchipset Qualcomm, jadi untuk Qualcomm New Security itu tidak bisa sembarangan di flash. Harus mempunyai Oppo ID ya, atau Send Unit. Sedangkan kasus seperti ini kita akan coba untuk masuk ke recovery mode. Apakah handphone ini masih bisa masuk ke recovery mode ataukah tidak? Kalau masih bisa masuk ke recovery mode, bisa kita coba flashing menggunakan SD card ya. Dan ini bisa dipastikan teman-teman ketahui, saya mencoba untuk masuk ke recovery mode gagal. Maka kita tidak bisa langkah lebih jauh lagi, karena untuk flashing juga nggak punya Oppo ID. Untuk flashing menggunakan SD card juga tidak bisa masuk ke recovery. Mau nggak mau kita harus bongkar handphonenya. Saya akan coba percepat untuk pembongkaran handphone Oppo A7 ini. Hati-hati, ada fleksibel fingerprint. Kita coba bongkar ini ya. Untuk keamanan soket fleksibel fingerprint ini ternyata ada skrupnya. Kita bongkar dulu secara perlahan. Hati-hati, jangan sampai sobek. Setelahnya kita akan coba pisahkan PCB-nya dari tulangan. Jadi kita akan fokus di bagian mesin. Mungkin teman-teman sudah paham ya, untuk kasus-kasus seperti ini biasanya itu kalau eMMC-nya urgent atau memori sudah memang nggak layak ya. Kita tengok apakah ini menggunakan memori selain dari Samsung. Maksudnya memori internal atau eMMC dari selain Samsung. Itu yang bisa kita repartisi ulang. Jadi ini kita konfirmasikan ke usernya dulu apakah mau diganti dengan biaya satu set yang new, ataukah akan direpartisi dengan konsekuensi handphone tidak awet ya. Jadi harus konfirmasikan, dealkan ke usernya mau dikerjakan seperti apa, seperti itu. Oke, karena ini kita akan coba untuk cek eMMC-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan bongkar pelindung di bagian ini ya, blok CPU, power, dan eMMC-nya. Kita akan coba tengok untuk eMMC-nya atau IC internalnya menggunakan merek apa ya. Selain dari Samsung bisa kita repartisi. Kita akan coba cek. Oke, aman, eMMC menggunakan SK ini. Kita akan buka ISP-nya ya, Oppo A7 CPH1901. Untuk ISP-nya seperti ini. Kita bisa menggunakan UV box atau isi cetak. Kita harus bongkar platnya ini dulu agar memudahkan dalam penyambungan kabel jumper untuk ISP-nya. Kita akan bongkar terlebih dahulu, kita sambung ISP-nya, dan nanti kita akan coba cek ya apakah memang benar kasus kali ini Oppo hang logo hanya lambang charger itu dikarenakan eMMC-nya urgent ataukah tidaknya. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita sambung ISP-nya sesuai dengan gambar. Hati-hati dalam penyambungan, jangan sampai tergesa-gesa ya untuk resistor yang kecil-kecil ini, karena ini merupakan jalur yang langsung menuju ke eMMC-nya.
Ini resistor CMD, clock, dan DAT0 ya. Kita wajib untuk menyambungkan kabel jumper ke ISP-nya atau ke PCB mesin ini. Jadi kita akan coba cek di manakah letak CMD, DAT0, dan clocknya. Di sini kita akan menggores sedikit karena diwajibkan untuk menyambungkan pin ini ya. Nanti ada adapter tersendiri, mungkin teman-teman sudah paham untuk direct ISP ini akan menggunakan adapter AC cetak ataukah adapter dari UV. Itu tergantung box teman-teman juga. Yang pasti kita akan identify device dulu untuk eMMC-nya apakah masih sehat atau tidaknya. Dan setelahnya kita akan coba cek apakah masih bisa kita lanjut atau tidaknya, tergantung dari eMMC-nya itu sendiri. Yang pasti ini menggunakan eMMC selain dari Samsung ya. Untuk eMMC SK Hynix bisa kita coba. Apakah nanti wajib kita repartisi ataukah wajib penggantian. Yang pasti sudah konfirmasi ke usernya terlebih dahulu juga. Jadi nanti kalau ada masalah, apakah dalam repartisi ataukah dalam penyambungan ini menyebabkan handphone mati, sudah konfirmasi ke si pemilik ya atau user itu sendiri. Oke, kita akan coba sambungkan satu persatu. Jangan lupa untuk groundnya juga kita sambungkan. Kita perjelas, jangan tergesa-gesa, jangan sampai resistornya tercopot. Jadi perlahan saja. Oke, setelah semua terpasang, biasanya saya akan gunakan ISP untuk groundnya terakhir ya. Saya pasangkan terakhir. Untuk ground bebas, bisa teman-teman kasih ke kaleng atau ke ini apa itu namanya itu, untuk skrup itu ya. Setelah terpasang semuanya, kita wajib untuk cek apakah ada hambatan dalam ataukah short atau tidaknya dalam pemasangan ISP tadi. Jadi wajib ada hambatan dalam tersendiri untuk CMD, clock, dan DAT0-nya dipastikan terhubung. Jikalau sudah benar, baru kita pasangkan kembali ke UI boardnya, karena kita diwajibkan menggunakan suplai tambahan dari charger ya. Seperti itu. Untuk suplai VCC dan VCQ-nya kita gunakan kabel charger atau suplai tambahan dari charger. Saya menggunakan AC cetak karena maklum untuk UV-nya belum saya perbaiki. Saya tunggu-tunggu untuk UV-nya juga belum ada kabar ya. Apakah nanti ada pembaruan perangkat ataukah ada pembaruan yang lain, belum tahu. Saya cukup pakai AC cetak dulu saja untuk mengerjakan Oppo A7 ini. Jangan lupa untuk suplai chargernya, jangan sampai lupa. Jadi setelah kita ISP, suplai charger siap kita pasangkan. Saya akan buka Y3X eMMC File Manager-nya. Sama seperti di UV box, untuk step pertama kita pastikan dulu identify device ya. Untuk sambungannya eMMC, ISP, untuk clocknya jangan terlalu besar, 24 MHz saja. Setelahnya kita koneksikan charger dan adapter ISP-nya ke box AC cetak. Setelahnya bisa kita connect ke AC cetaknya, apakah teridentifikasi dengan baik atau tidaknya. Kita akan coba tengok. Kita tunggu apakah sudah terhubung dengan baik atau tidaknya. Seperti ini ya. Untuk ROM-nya sudah terbaca, partisinya terbaca. Untuk partisi blok FRP juga terbaca. Ini Oppo CPH1901 sudah terbaca ya, blok by FRP. Ini ada FRP-nya seperti biasa. Partisi sudah terhubung semuanya, ini berarti sudah terbaca ya. Dan bisa teman-teman ketahui di sini ada keterangan eMMC health report is very bad ya, atau urgent, dan menggunakan eMMC dari SK Hynix. Kalau seperti ini adanya, berarti bisa dipastikan handphone ini wajib kita repartisi ya. Sebelumnya akan coba saya reset FRP-nya.
Setelah ini kita akan coba untuk backup file-file pentingnya. Oke, penghapusan FRP selesai. Bisa kita identifikasi kembali apakah ada keterangan untuk FRP-nya terkunci atau tidaknya. Kita coba tengok lagi. Oke, kita tunggu. Di sini tidak ada keterangan block by FRP ya, jadi sudah lolos. Lalu langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Simak selengkapnya di part kedua, pastinya tetap bersama Merapi Flasher Channel.